Shalom, perkenalkan nama saya Stina Naomi Manglapi. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba. Saya mengambil program studi S1 Teologi. Di sini saya akan membahas terkait implikasi perkembangan anak dan remaja dalam pelayanan anak dan remaja di gereja. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1 tentang perlindungan anak mengatakan bahwa yang dikatakan anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk juga yang berada di dalam kandungan. Jika dilihat dari perkembangannya, maka yang dikatakan sebagai anak-anak adalah seseorang yang berusia 2 sampai dengan 12 tahun atau seseorang yang sudah mengalami kematangan seksual. Nah, di dalam masa kanak-kanak ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, masa kanak-kanak awal usia 2 sampai 6 tahun dan masa kanak-kanak akhir 6 sampai 12 tahun. Dan menurut perkembangannya, yang dikatakan remaja adalah seseorang yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun. Di dalam remaja ini dibagi menjadi 2 tahap perkembangan atau 2 periode, yaitu yang pertama, masa remaja awal usia 12 sampai dengan 16 tahun dan masa remaja akhir usia 16 sampai 18 tahun. Adapun anak-anak menurut pandangan Alkitab yang mengatakan bahwa anak-anak adalah karunia dan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Sama seperti yang terdapat di dalam Mazmur 127 ayat 3 yang mengatakan bahwa anak-anak adalah milik pusaka Tuhan dan upah bagi kita. Setelah mengetahui siapa itu anak-anak, maka kita dapat lihat bagaimana implikasi atau keterlibatan anak-anak di dalam pelayanan anak dan remaja di dalam gereja. Adapun pelayanan anak dan remaja di dalam gereja, yang pertama pelayanan ibadah sekolah minggu. Pelayanan ibadah sekolah minggu dikhususkan bagi anak-anak usia 2 sampai dengan 12 tahun yang mana ibadah ini dilaksanakan setiap hari Minggu yang di dalamnya juga membahas atau mengajarkan kisah-kisah Alkitab kepada anak-anak. Akan tetapi, di dalam sekolah minggu ini anak-anak dipisahkan lagi berdasarkan kategori usia dan tingkatan pendidikannya agar disesuaikan dengan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir si anak sehingga mudah atau gampang dalam menerima setiap pengajaran yang diberikan. Selain itu juga pemisahan kelompok berdasarkan kategori usia ini sangat berguna bagi si pengasuh sekolah minggu karena perlu diketahui bahwa anak-anak usia 2 sampai dengan 6 tahun adalah anak-anak yang masuk pada usia yang menyulitkan atau sulit diatur sehingga ketika dipisahkan maka akan lebih mudah karena anak-anak pada usia ini juga adalah anak-anak yang masuk dalam usia bertanya. Jadi mereka ini sangat-sangat penasaran akan segala sesuatu dan anak-anak pada usia 6 sampai dengan 12 tahun adalah anak-anak yang sudah mulai mengerti mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga anak-anak pada masa ini tidak terlalu sulit diatur karena ketika mereka melihat satu teman yang baik, maka mereka juga akan mengikutinya. Di sekolah minggu, anak-anak bukan saja mendengarkan tentang kisah-kisah Alkitab, tetapi banyak hal dapat dilakukan di sekolah minggu. Contohnya bermain dan berinteraksi dengan kawan-kawan lain. Atau dengan kata lain, sekolah minggu juga dapat dijadikan tempat di mana anak membentuk kepribadiannya. Karena anak-anak pada usia ini, yaitu usia 2 sampai 6 tahun, anak-anak pada usia ini mulai membentuk kepribadiannya berdasarkan faktor-faktor lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini sangat penting bagi si pengasuh sekolah minggu agar dapat memahami psikologi dari perkembangan si anak sehingga dapat membimbing anak-anak ke arah yang lebih baik. Berdasarkan Alkitab, anak-anak harus dibimbing dan dibentuk sehingga ketika ia menjadi dewasa dia tidak akan salah dalam melangkah. Yang kedua adalah ibadah remaja. Ibadah remaja dikhususkan bagi anak-anak usia 12 sampai dengan 18 tahun. Di dalam ibadah remaja ini tidak sama seperti ibadah sekolah minggu, ada banyak hal yang dilakukan di dalam ibadah remaja ini. Ibadah remaja ini juga menjadi salah satu tempat di mana anak-anak mulai mengembangkan bakatnya, mulai dari menyanyi, berdiri menjadi pemimpin, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, anak-anak remaja adalah usia anak-anak ingin mencari masalah, bahkan usia anak-anak ingin mandiri. Nah, untuk itu, ibadah remaja sangat berperan penting untuk membimbing anak-anak tidak menyimpang dari jalannya seperti melakukan pergaulan bebas dan lain sebagainya yang berdasar pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang dibahas di dalam ibadah remaja sesuai dengan konteks yang dijalani oleh para remaja.
Kesimpulannya adalah pelayanan anak dan remaja di gereja harus disesuaikan dengan perkembangan anak dan remaja agar keterlibatan atau implikasi anak dan remaja dapat aktif di dalam gereja tersebut. Untuk itu, gereja sebagai salah satu tempat anak bertumbuh dan berkembang harus betul-betul membentuk si anak menjadi penerus gereja yang baik dan dapat mengembangkan bakat-bakat serta talenta-talenta yang dimiliki oleh setiap anak dan remaja. Sekian dan terima kasih.